Bab 1971. Pelataran itu sangat sunyi. Tak seorang pun bersuara karena semua orang berkultivasi sendiri-sendiri. Pada saat ini, Sandi tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Melihat semua orang berkultivasi dengan keras, dia berdiri dengan ekspresi getir di wajahnya. Itu karena dia menemui sesuatu yang tidak dia pahami sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Dia hanya bisa pergi dan bertanya pada Selena. Hanya setelah dia memahami masalahnya dia dapat melanjutkan. Sandi adalah salah satu dari dua wanita terlemah. Selain dia, pasti Celia. Untungnya, dia masih muda dan cerdas, jadi dia hampir tidak bisa mengikuti perkembangannya. Namun, dia tetap salah satu yang terburuk. Celia sedikit lebih kuat, tetapi tidak banyak. Di antara orang-orang ini, Astrid dan Mia adalah yang terkuat selain Selena. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari Bima Sakti, peradaban tingkat 3. Dengan demikian, mereka memiliki fondasi yang kokoh. Dan sebagai salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, keduanya juga cukup berbakat. Semua konten dimiliki oleh novel drama, org. Ketika Selena terlalu sibuk, mereka juga sesekali berperan sebagai guru untuk menyelesaikan keraguan semua orang. Sandi berjinjit dan mendekati Selena dengan hati-hati. Dia ingin berbicara, tetapi dia takut mengganggu yang lain. Oleh karena itu, dia hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Selena membuka matanya saat ini dan bertanya dengan suara rendah, "Sandi, jika kamu punya pertanyaan, tanyakan saja." "Terima kasih, Selena." Sandi langsung tersenyum dan berkata dengan gembira, "Saya agak bingung tentang ini." Kemudian Selena mulai menjelaskan dengan sabar. Tak lama kemudian, Sandi kembali ke posisinya dengan perasaan puas. Setelah beberapa saat, Celia bangkit lagi dan berjalan mendekat. Selena masih bersusah payah melanjutkan menjelaskan. Tidak lama setelah Celia kembali ke posisinya, seseorang muncul lagi. Begitu saja, satu demi satu wanita menghampiri Selena. Meski begitu, Selena tidak pernah menunjukkan ekspresi atau tatapan tidak sabar. Ketika mereka melihat Selena terlalu sibuk, Mia dan Astrid juga ikut bergabung dan mulai memecahkan kebingungan orang lain. David sangat gembira melihat pemandangan yang penuh sukacita dan hangat itu. Dia sudah ada di sini, tetapi dia tidak ingin mengganggu mereka setelah melihat pemandangan seperti itu. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa dan dirinya yang sudah mencapai sebagian pangkat pradewa yang cukup untuk mendominasi kerajaan bintang, David tidak bisa mengajar orang lain. Apa yang akan dia ajarkan? Bagaimana cara menghabiskan uang? Sudah lama ia tak mengenal sistem itu, namun ia belum juga belajar apapun kecuali cara membelanjakan uang. Lalu lagi, perlukah kita belajar cara menghabiskan uang? Bukankah ini sesuatu yang datang secara alami terutama jika menyangkut wanita? David tidak menunjukkan wajahnya. Dia pergi lagi dengan diam-diam. Dia ingin memeriksa Celia dan yang lainnya. Senang melihat mereka aman dan baik-baik saja. Karena itu, dia memutuskan lebih baik menyelamatkan Celeste terlebih dahulu. Bab 1972. Kalau tidak, begitu dia muncul, pasti ada banyak hal yang ingin dia katakan, dan banyak waktu akan terbuang sia-sia. Tidak akan terlambat untuk bertemu mereka lagi setelah menyelamatkan Celeste. Celia dan yang lainnya tidak pernah menyadari bahwa ada yang memata-matai mereka. Tak seorang pun di kerajaan bintang dapat melihat David selama David tidak menampakkan dirinya, apalagi mereka. Bahkan orang suci yang sedikit pun tidak dapat melakukan hal ini. Meskipun dia hanya sebagian dari pradewa, dia merupakan eksistensi yang telah melampaui orang suci-suci dan telah memasuki sebagian alam ilahi. Itu sama sekali tidak sebanding dengan sains. Pertemuan tingkat senior baru saja berakhir di ruang pertemuan Sekte Iridescent. Para senior Sekte Iridescent lainnya baru saja pergi, dan hanya Nova yang masih bermeditasi di kursi utama. Kekacauan yang terjadi di kerajaan bintang tentu saja berdampak pula pada Sekte Warna-Warni. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas cara menangani kekacauan yang akan terjadi di Star Kingdom. Sid meninggalkan jabatannya dan Zenon menjadi pimpinan baru Asosiasi Orang Suci, jadi ketidakberpihakan Asosiasi Orang Suci saat ini hanya sebatas nama saja.
Mulai sekarang, Asosiasi Orang Suci akan menjadi tentara pribadi keluarga Palmore. Kebijakan yang dipromosikan oleh Zenon dan Sid merupakan dua ekstrim. Sid, mantan kepala suku, sangat perhatian pada kerajaan bintang. Sejak ia menjadi kepala Asosiasi Orang Suci, ia dihormati oleh semua kekuatan dan orang-orang berkuasa. Sebaliknya Zenon selalu memikirkan kepentingannya sendiri. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Setelah Asosiasi Orang Suci mengumumkan kepada publik bahwa Zenon menjadi ketua Asosiasi Orang Suci, terjadi gelombang besar di Kerajaan Bintang dan semua kekuatan besar mulai memanggil kembali pasukan mereka. Sekte Iridescent tidak terkecuali. Nova berdiri. Dia masih harus pergi ke daerah terlarang dan melaporkan hasil diskusi kepada para tetua yang memiliki reputasi baik dan bertanya kepada mereka bagaimana sekte itu harus melanjutkan. Dalam sekte Iridescent, Nova, yang disebut sebagai kepala, tidak lebih dari sekadar boneka. Dia masih perlu melapor kepada para tetua yang memiliki reputasi baik dan membiarkan mereka mengambil keputusan. Saat dia baru saja bangun, sebuah suara terdengar di telinganya sebelum dia sempat bergerak. Nova, lama tak berjumpa. Setelah mendengar suara ini, Nova terkejut dan segera mendongak. Lalu, dia melihat seorang pria muda duduk di kursi tidak jauh darinya pada suatu saat. Siapakah dia jika bukan David? David, tidak, Master David, Anda. Kapan Anda tiba? Nova tergagap. Ia masih ingin menyapa David seperti sebelumnya, tetapi setelah melakukannya, ia menyadari bahwa orang di depannya bukan lagi orang yang dulu. Ia adalah orang suci sejati yang dapat berdiri bahu-membahu dengan para tetua terhormat. Jadi, bagaimana dia bisa memanggilnya dengan nama depannya? Nova tidak terkejut dengan kedatangan David yang tiba-tiba. Ini karena dia tahu pihak lain akan datang cepat atau lambat. Bukan hanya teman-temannya saja yang ada di sini, tetapi ada juga seseorang yang menunggu untuk menyelamatkannya. Meski begitu, Nova tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Jangan panggil aku begitu. Kita akan terlihat seperti orang asing. Panggil saja aku David seperti sebelumnya, kata David sambil tersenyum. Tidak mungkin. Orang-orang yang sukses selalu didahulukan, itu adalah aturan kerajaan bintang. Tuan David, Anda telah mencapai alam Sein, jadi Anda harus menikmati perlakuan dari Sein. Saya tidak berani menyebut nama Anda, jelas Nova. Tidak apa-apa, aku tidak seperti yang lain. Di antara teman-teman, terlalu jauh untuk memanggilku seperti itu. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara kita juga akan melebar. Lagi pula, kamu adalah guru bagi Celia dan yang lainnya. Jadi bagaimana aku akan menjelaskan kepada mereka jika kamu memanggilku Master David? Kamu seharusnya mendengarkanku, Nova. Ini milik novel drama, Orc. Ini tidak benar. Nova ragu-ragu. Dalam keadaan normal, ia seharusnya dipanggil Master David. Akan tetapi, seperti yang dikatakan David, dengan Celia dan yang lainnya berperan sebagai penghubung di antara mereka, memang agak aneh baginya memanggil David seperti itu. Tentu saja Nova akan melakukan apa saja untuk bisa menjalin hubungan baik dengan seorang Saint sejati. Apa yang salah dengan ini? Karena kita berteman, kita harus berteman baik. Oh, baiklah kalau begitu. Tapi aku hanya bisa memanggilmu David secara pribadi. Akan lebih tepat jika aku memanggilmu Master David di depan umum, Nova berpikir sejenak dan berkata. Tidak apa-apa, David setuju. David, apakah kamu sudah pergi menemui Celia dan yang lainnya? Tanya Nova. Benar, baiklah, aku harus berterima kasih padamu karena telah merawat mereka saat aku pergi. Setelah mengatakan itu, David berdiri dan membungkuk kepada Nova. Dia sangat berterima kasih pada Nova. Jika tidak, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan terhadap Celia dan yang lainnya. Tidak apa-apa. David, kamu bilang kita berteman dan ini hanya masalah sepele. Lagi pula, aku sangat menyukai gadis-gadis itu. Nova bergegas membantu David berdiri. Dia tidak bisa menerima penghormatan dari David. Bab 1973. Apapun yang terjadi, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih padamu, Nova. David bersikeras. Ini milik novel drama, Orc. Nova tidak ingin melanjutkan topik ini,
jadi dia mengajukan pertanyaan lain, mereka pasti sangat senang melihatmu. Saya pergi menemui mereka, tetapi saya tidak menunjukkan wajah saya, jawab David. Kenapa? Nova bingung. Karena takut membuang-buang waktu. Aku harus menyelamatkan Celeste terlebih dahulu. David, apakah kau akan menyelamatkan Elder Red sekarang? Nova mengerutkan kening. Dia tidak menyangka David akan terburu-buru seperti itu. Dia pikir itu masih butuh waktu. Ya, jawab David dengan tegas. David, jika kau ingin menyelamatkan Tetua Merah, kau pasti akan membuat para tetua terhormat khawatir. Apakah kau siap? Nova tidak tahu bahwa David telah mencapai kekuatan yang mengerikan dari sebagian pradewa. Yang dia tahu hanyalah bahwa David adalah orang suci sejati. Dia kuat, tetapi itu masih belum cukup untuk menyelamatkan Penatua Merah. Bagaimanapun juga, ada 4 tetua Saint sejati yang terhormat di Sekte Iridescent. Dari sudut pandang manapun, David akan menderita kerugian besar dalam pertarungan 1 lawan 4. Nova, jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. David tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Tetapi yang harus kau hadapi bukanlah 1 orang suci sejati, melainkan 4. Apakah kau benar-benar yakin? Nova, karena aku berani datang, aku sudah membuat persiapan yang cukup. Ditambah lagi, aku juga telah belajar tentang kekuatan 4 tetua terhormat dari Sekte Iridescent. Masalah ini sangat penting, jadi aku tidak akan bercanda tentang hal itu. Bagus. Aku juga berharap Elder Red bisa segera keluar. Berada di Gua Es dalam waktu lama akan memberi dampak besar pada karakternya. Nova menghela napas lega. Apa yang paling ditakutkannya adalah David yang terburu-buru menyelamatkan Tetua Red dengan cara yang terlalu impulsif. Jika demikian halnya, David mungkin akan berakhir dalam situasi tragis. Nova, ayo kita pergi ke Gua Es sekarang. David mulai mendesak setelah mendengar ini. Jangan terlalu cemas. Dengan kekuatan Elder Red, dia akan baik-baik saja tinggal di Gua Es selama 8 atau bahkan 10 tahun. Biarkan aku memberitahumu tentang situasi internal Sekte Iridescent terlebih dahulu, sehingga akan lebih mudah bagimu, jelas Nova. Nova, sebenarnya tidak perlu. Bawa saja aku ke Celeste dan serahkan sisanya padaku. Kau adalah kepala Sekte Iridescent, jadi aku tidak ingin mempersulitmu, kata David. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak perlu mengetahui informasi internal Sekte Iridescent sama sekali. Dia hanya perlu tahu di mana Celeste berada dan mengeluarkannya. Jika para tetua terhormat dari Sekte Warna-Warni berani menghalangi, dia tidak akan keberatan mengajari mereka bagaimana seharusnya bersikap. David, Sekte Iridescent tidak sesederhana yang kau kira. Apa yang diketahui dunia luar hanyalah hal yang dangkal. Sejarah Sekte Iridescent lebih tua dan lebih panjang daripada kekuatan lain di Kerajaan Bintang, dan ada rahasia besar yang tersembunyi di area terlarang sekte tersebut. Jika kau bertindak gegabah, konsekuensinya akan sangat serius, kata Nova serius. Setelah mendengar ini, David masih dipenuhi dengan rasa jijik. Tidak masalah apakah Sekte Iridescent itu kuno atau tidak, atau rahasia besar apa yang disembunyikannya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua rencana dan tipu daya tidak ada gunanya. Namun, David tetap berkata, tapi Nova, kamu adalah kepala Sekte Iridescent. Jika kamu membocorkan rahasia sekte seperti ini, kamu akan dianggap sebagai pengkhianat sekte jika kabar itu tersebar. Biarkan aku menyelesaikannya. Baiklah, Nova, katakan padaku, aku siap mendengarkan. David berhenti menyela. David, tahukah kau mengapa Sekte Iridescent memiliki sejarah yang panjang, tetapi hanya ada 4 tetua Saint sejati yang terhormat dan tidak ada satupun pra-Saint? Tanya Nova. Aku tidak tahu. David menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung. Menurut pemahaman David, kekuatan besar lainnya di Kerajaan Bintang memiliki lebih banyak pra-orang suci daripada orang suci sejati. Bab 1974. Biasanya, makin besar kekuatannya, makin sedikit jumlah orangnya. Namun, ketika menyangkut Sekte Iridescent, semuanya tampak berbeda. Di seluruh Sekte Iridescent, hanya ada 4 tetua terhormat di tingkat Saint sejati, dan tidak ada pra-Saint sama sekali.
Jelas ini sangat tidak masuk akal. Mungkinkah Sekte Iridescent tidak memiliki orang jenius? Tentu saja tidak. Hak Cipta Novel Drama Org. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang berhasil menembus alam suci di sebuah sekte yang memiliki sejarah panjang dan memiliki 4 tetua orang suci sejati yang terkemuka sebagai mentor. Nova melanjutkan, sebenarnya, menurut catatan yang tersebar dalam sejarah rahasia sekte tersebut, setidaknya 20 orang suci telah dibudidayakan sejak berdirinya sekte warna-warni, tetapi semua orang suci ini telah menghilang tanpa kecuali. Lenyap. David terdiam sesaat. Jelas saja dia tidak menduga hal ini. Bagaimana? Tanya David penasaran. Setelah menembus alam suci, seseorang harus memasuki area terlarang sekte untuk berlatih. Setelah itu, mereka tidak pernah keluar lagi, jawab Nova. Mungkin mereka hanya tinggal menyendiri di daerah terlarang. Ini tidak dianggap menghilang, kan? Kata David. David, pernahkah kau melihat seseorang hidup menyendiri selama puluhan juta tahun berturut-turut? Para orang suci yang pertama kali memasuki area terlarang sekte tersebut tidak pernah keluar selama lebih dari 1 juta tahun, dan satu-satunya yang aktif di sekte tersebut hanyalah 4 tetua orang suci sejati yang terhormat. Apakah menurutmu ini normal? David juga terkejut. Puluhan orang suci telah memasuki area terlarang sekte Iridescent, tetapi mereka belum keluar sejak saat itu. Yang paling awal bahkan berusia jutaan tahun. Siapapun pasti tahu bahwa ini tentu tidak normal. Nova, apakah kamu pernah ke daerah terlarang? Tanya David. Tidak seorang pun diizinkan memasuki area terlarang kecuali mereka memiliki izin atau jika mereka telah mencapai Saint Realm, tetapi tidak ada Saint yang bisa keluar. Nova menggelengkan kepalanya dan berkata. Nova, berdasarkan apa yang kau katakan, pasti ada sesuatu yang aneh di area terlarang. Tidak heran sekte Iridescent tidak pernah memiliki prasanto. David tercengang. David, ini adalah kesimpulan yang kudapat setelah diam-diam membaca banyak sekali materi. Karena terlalu banyak waktu berlalu, tidak ada yang tertarik. Aku penasaran karena seorang Grandmaster Saint Realm yang sangat berbakat tidak pernah keluar setelah memasuki area terlarang sekte. Alasan mengapa aku menjadi kepala sekte Iridescent adalah untuk mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di area terlarang, tetapi sayangnya, aku belum menemukan apapun, Nova mendesah. Dia ingin mengetahui rahasia di daerah terlarang sekte tersebut dan juga ingin mengetahui apakah guru besarnya masih hidup. Semua anggota sekte Iridescent yang memasuki area terlarang juga akan membawa plakat kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang-orang di luar tidak akan tahu apakah orang yang masuk itu masih hidup atau sudah mati. David tenggelam dalam pikirannya. Perkataan Nova membangkitkan rasa ingin tahunya. Haruskah aku mengirim klon untuk mengunjungi daerah terlarang sekte Iridescent? Begitu banyak orang suci yang masuk, jadi mereka tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Orang suci memiliki umur yang tidak terbatas, jadi selama tidak ada kecelakaan, mereka pasti masih hidup bahkan setelah 1 juta tahun. Sekalipun ada bahaya di area terlarang, klon tersebut harus mampu menyelamatkan dirinya sebagai sebagian pradewa. Sekalipun dia tidak bisa, aku akan kehilangan salah satu klonku. Tetapi untuk berjaga-jaga, lebih baik menunggu sampai aku menyelamatkan Celeste dan mengurus Celia dan yang lainnya dengan baik. Setelah itu, aku akan pergi dan menjelajah sehingga tidak akan memengaruhi mereka jika terjadi sesuatu. Bab 1975. Nova, terima kasih sudah memberitahuku hal ini. David mengucapkan terima kasih kepada Nova dari lubuk hatinya. Dia adalah seorang pradewa sebagian, jadi apa yang dikatakan Nova hanya memberi sedikit pengaruh padanya. Paling-paling, itu hanya mengusik keingintahuannya dan membuatnya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Nova tidak mengetahui kekuatan David. Ia masih berpikir bahwa David hanyalah seorang santo sejati. Bahkan dengan cara eksternal, dia masih agak kalah kekuatan saat berhadapan dengan 4 tetua Saint sejati kuno yang terhormat dari sekte Iridescent. Selain itu, sekte Iridescent menyembunyikan banyak rahasia. Hal ini juga bisa membuat David terkejut. Oleh karena itu, ia akan menceritakan semuanya kepada David dan memberikan David pengetahuan yang lengkap, agar David tidak terkejut ketika saatnya tiba. David,
sebenarnya aku egois. Keluargaku telah tinggal di Sekte Iridescent sejak generasi guru besarku. Kami memiliki perasaan terhadap sekte ini. Itu hanya rahasia di daerah terlarang yang memberikan lapisan bayangan pada sekte ini. Aku ingin sekte ini kembali normal sehingga orang-orang kuat yang menerobos Saint Realm tidak akan menghilang, tetapi aku tidak memiliki kemampuan, jadi aku berharap untuk mendapatkan bantuanmu untuk mengetahui rahasia di daerah terlarang. Nova tidak bersembunyi dan langsung mengungkapkan pikiran dalam hatinya. David sangat puas dengan hal ini. Ia tidak menyukai orang yang menolak mengatakan apa yang ada dalam kepalanya, terutama mereka yang berpikiran sempit dan licik. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Pada akhirnya, jika aku memutuskan untuk membantumu, itu artinya kita saling menyayangi, tetapi jika tidak, aku juga berhak melakukannya. Sama seperti Nova. Nova, setelah aku menyelamatkan Celeste dan menenangkan Celia dan yang lainnya, aku akan membantumu menjelajahi rahasia daerah terlarang Sekte Iridescent. David setuju. Terima kasih, kata Nova penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke Gua Es sekarang? Tunggu, biar ku beritahu beberapa informasi dasar tentang 4 tetua terhormat di Sekte Iridescent. Jika kau ingin menyelamatkan tetua merah, kau pasti akan bertemu mereka. Mengetahui sedikit lebih banyak tentang mereka juga akan membantumu. Tidak? Baiklah, baiklah. Terima kasih, Nova. David ingin mengatakan tidak, tetapi setelah memikirkannya, dia mengurungkan niatnya. Nova mengambil risiko sebesar itu dengan niat baik. Meskipun tidak ada gunanya, dia punya niat baik. Konten disediakan oleh Noveldrama.org. Tidak sopan jika menolak. Lalu Nova mulai menjelaskan dengan hati-hati kepada David. Faktanya, dia pun tidak tahu banyak tentang keempat tetua yang terkemuka itu. Namun, sebagai ketua sekte, dia memiliki lebih banyak kontak dengan 4 tetua terkemuka dibandingkan dengan orang lain. Keempat tetua yang terhormat itu telah hidup sangat lama, tetapi tidak seorang pun tahu berapa tahun tepatnya. Bagaimanapun, Sekte Iridescent didirikan oleh mereka berempat. Menurut peringkat, keempatnya adalah Marin, Ursa, Eira, dan Giada. Guru Celeste adalah tetua terhormat dari keluarga Cecil, yang menduduki peringkat ketiga. Setelah lebih dari 10 menit, David mengikuti Nova keluar dari ruangan dan pergi ke Gua Es Sekte Iridescent. Sepanjang perjalanan, Nova bersikap hati-hati, karena takut ketahuan oleh para tetua yang memiliki reputasi baik. Ia tak menyangka bahwa jika David tidak bersedia, bahkan para suci pun tak akan bisa menemukannya, apalagi seorang suci sejati. Tidak ada kecelakaan di jalan dan keduanya tiba di pintu masuk Gua Es. Dari jauh, David bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Seperti yang diharapkan dari Gua Es, hawa dingin ini sendiri bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Orang-orang biasa mungkin akan membeku menjadi patung es begitu mereka mendekat. David, tetua merah ada di lantai terakhir di bawah Gua Es. Aku tidak akan menemanimu ke sana. Jika ada pergerakan di sini, para tetua terhormat pasti akan mengetahuinya, kata Nova sambil melihat ke arah pintu masuk Gua Es di depan. Terima kasih, Nova. Aku bisa turun sendiri, jadi sebaiknya kau pergi secepatnya. Akan gawat kalau kau ketahuan. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Meskipun aku adalah kepala Sekte Iridescent, tidak ada yang bisa kulakukan selain memberimu beberapa informasi dan membimbingmu. Cukup, David, jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga, cobalah untuk memastikan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Kamu memiliki bakat yang sangat unik. Bahkan dalam seluruh sejarah Star Kingdom, tidak ada seorang pun yang sebanding denganmu. Selama kamu diberi sedikit waktu lagi, aku yakin kamu bisa melakukannya dengan lebih baik. Elder Red akan baik-baik saja bahkan setelah beberapa tahun lagi, jadi jangan membuat kesalahan apapun karena sesuatu yang sepele. Jika kamu mengalami kecelakaan, Celia dan yang lainnya tidak akan bisa menerimanya. Sebelum pergi, Nova membujuk lagi. Bab 1976. Aku mengerti. Terima kasih sudah mengingatkanku, Nova. Aku 100% yakin bisa menyelamatkan Celeste, jadi jangan khawatir. David menjawab sambil tersenyum.
Hak Cipta Novel Drama Org. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati. Setelah Nova selesai berbicara, dia berbalik dan segera menghilang dari pandangan David. David memperhatikan Nova pergi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan langsung menuju pintu masuk gua es tanpa keraguan sedikitpun. Sebagai seorang pradewa sebagian, tidak ada satu tempat pun di kerajaan bintang yang ia takut untuk masuki. Setelah ia memasuki gua es, udara dingin menyapu ke arah David seolah-olah menjadi hidup. Namun, tepat saat hendak menyentuh tubuh David, David mendengus berat. Udara dingin yang kuat segera bergulung kembali seolah-olah telah bertemu musuh alami. David tidak menghiraukannya dan melangkah menuju kedalaman gua es. Kemanapun ia lewat, bukan saja udara dingin otomatis surut, bahkan bongkahan es yang sudah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya di tanah pun otomatis mencair untuk memberi jalan baginya. Baru setelah dia lewat, es itu berani terus membeku dan kembali ke keadaan semula. Kalau Nova melihat kejadian ini pasti dia akan kaget bukan kepalang dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak takut dingin meski hanya sesaat. Akan tetapi, bahkan para tetua yang terhormat tidak dapat membuat udara dingin mundur atau membuat es berusia 10.000 tahun di bawah kaki mereka secara otomatis mencair dan memberi jalan. David menyusuri lorong gua es ke tempat yang lebih luas. Di sini, dia melihat banyak patung es. Mereka pasti orang-orang dari sekte Iridescent yang melakukan kesalahan besar dan dikirim untuk dihukum di sini. David mengabaikan mereka dan terus berjalan. Semakin rendah ia turun, udara dinginnya semakin berat dan patung esnya semakin sedikit. Saat ia mencapai dasar gua es, udara dinginnya sudah mencapai titik ekstrim. Tentu saja ia tetap menghindar dari David, tidak berani mendekatinya. Ketika ia sampai di dasar gua es, David merasakan energi yang familiar dan melihat lebih dekat. Kemudian, ia melihat sebuah patung es berdiri sendiri tidak jauh darinya. Dari luar, orang di dalam patung es itu samar-samar terlihat mengenakan gaun merah. Celeste. Meski esnya tebal dan David tidak dapat melihat wujud orang itu dengan jelas, dia tahu orang di patung es itu adalah Celeste. David memiliki perasaan campur aduk terhadap Celeste. Pihak lain memberinya pengalaman yang berbeda dan itu bahkan lebih berkesan daripada waktunya bersama Celia. Saat ia bersama Celia, ia merasakan itu adalah perkembangan yang alami. Namun saat ia bersama Celeste, ia merasakannya seperti gelombang tiba-tiba dalam kehidupan yang sangat damai. Saat itu, David baru saja menerobos alam abadi sementara Celeste baru saja mencapai tahap Sovereign Ranker. Kalau bukan karena kecelakaan itu, mereka berdua tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Kenyataannya, sampai sekarang, mereka belum pernah melakukan kontak fisik. Mereka tidak pernah menyentuh jari satu sama lain, tetapi mereka tahu setiap bagian tubuh satu sama lain. Bab 1977. Setelah mengamati patung es Celeste dalam diam selama beberapa saat, David berkata, "Celeste, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Akan tetapi, dia tidak mendapat tanggapan apapun dari pihak lainnya. David mengerutkan kening. Dia dapat merasakan api kehidupan Celeste yang menyala sangat terang. Namun, mengapa dia tidak menjawab? Mustahil baginya untuk tidak mendengarnya pada jarak sedekat itu. Mungkinkah udara yang sangat dingin di dalam gua es telah memengaruhi karakter Celeste? Bukankah Nova mengatakan bahwa tidak akan ada masalah bagi Sovereign Ranker yang terlambat untuk bertahan selama 10 atau 8 tahun? Sudah berapa lama? Apakah dia sudah terkena dampaknya? David mulai sedikit panik. Jika kepribadian seseorang berubah, maka mereka tidak akan lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Dia meninggikan suaranya dan berteriak lagi, "Celeste, kau bisa mendengarku? Aku David, dan aku di sini untuk menyelamatkanmu." Namun, tetap saja sunyi. Kerutan di dahi David makin dalam. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan sedikit kekuatan pikiran dan melangkah maju untuk memeriksa situasi Celeste. Ketika kekuatan pikirannya menyentuh patung es, matanya berkedip, dan dia memasuki lingkungan yang aneh. Ketika dia ingin memaksa keluar, dia menyadari tempat ini terlihat sangat familiar. Maka, David melihat sekelilingnya.
Bukankah ini tempat di mana aku mengalami kecelakaan dengan Celeste pertama kali? Lalu, David melihat Celeste tidak jauh darinya. Pihak lainnya mengenakan gaun merah sambil menatapnya kosong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. David merasa sedikit malu saat ditatap. Batuk, Celeste, kamu baik-baik saja. Celeste disela oleh suara David. Kemudian, ia kembali sadar dan berkata perlahan, David, kupikir aku akan tinggal di gua es selama 100 tahun dan aku tidak akan lagi menjadi diriku yang dulu. Kupikir aku akan terkikis oleh udara dingin yang ekstrim selama 100 tahun dan akan menjadi senjata tanpa emosi di sekte iridescent. Aku tidak menginginkan ini, tetapi aku tidak dapat mengubah apapun. Aku tidak pernah menyangka akan ada yang datang menyelamatkanku karena ini adalah perintah dari guru. Di antara orang-orang yang kukenal, tidak ada yang punya kekuatan untuk menyelamatkan seseorang di sekte iridescent sendirian, tetapi ketika Dewi Mimpi datang memberitahuku bahwa kau telah tumbuh sampai titik ini dan aku harus bertahan, aku benar-benar tidak dapat mempercayainya. Ini terasa seperti mimpi, David. Terima kasih telah mengambil risiko menyelamatkanku, terima kasih banyak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Celeste sudah menangis. Saat ini, dia bukanlah tetua merah dari sekte iridescent, melainkan seorang wanita yang dikelilingi kebahagiaan. Setelah hidup selama hampir 2000 tahun, dia tidak pernah menyangka akan melihat hari ini. Eira selalu mengingatkan Celeste bahwa dia memiliki tubuh istimewa yang memikat. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyentuh pria, apalagi tertarik pada pria manapun dalam kehidupan ini. Kini, menghadapi laki-laki yang jauh lebih muda darinya, Celeste tak mau menahan diri lagi. Apa yang menjadi hutangnya kepada guru sudah dilunasi saat dia memasuki gua es. Setelah meninggalkan tempat ini, Celeste ingin menjadi dirinya yang sebenarnya. Mendengar perkataan Celeste, David akhirnya menyembunyikan kerutan di dahinya dan tersenyum. Semua teks hak cipta novel R.A.M.A.org. Ternyata Celeste tidak terpengaruh oleh cuaca dingin. Upayanya tidak sia-sia. Jika Celeste tidak seperti dulu lagi, David mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan sekte iridescent. Bab 1978. Celeste, jangan berterima kasih padaku. Ini yang seharusnya kulakukan. Mulai sekarang, siapapun yang ingin menyentuhmu, mereka harus bertanya apakah David setuju. Selama aku tidak setuju, tidak seorang pun boleh menyentuhmu, bahkan gurumu atau seorang santo suci, kata David dengan nada mendominasi. Ya, aku percaya padamu. Celeste menjawab sambil tersenyum sambil menangis. Ayo pergi, Celeste, aku akan membawamu keluar dari gua es. Aku ingin melihat siapa di sekte iridescent yang berani menghentikanku, kata David dengan kejam. Tidak, aku tidak ingin pergi sekarang, kata Celeste sambil tersipu. Teks ini adalah hak cipta novel drama. Mengapa? Setelah David selesai bertanya, semburat merah muncul di matanya sebelum dia bisa bereaksi. Setelah beberapa waktu, dasar gua es retakan. Patung es itu tiba-tiba pecah dan memperlihatkan sosok di dalamnya. Pada saat yang sama, David membuka matanya. Keduanya saling memandang. David tersenyum sebentar sementara Celeste menundukkan kepalanya. Celeste, ayo berangkat, kata David. Ya. Celeste bersenandung. Setelah itu, dia berdiri dan pergi ke sisi David. Keduanya baru saja berjalan beberapa langkah sebelum David berhenti dan berbalik untuk melihat ke dasar gua es. Ada apa? Tanya Celeste dengan bingung. Celeste, kurasa kita tidak bisa bersembunyi dari gurumu jika kita pergi seperti ini, kan? Ya, Master telah menetapkan batasan untukku. Bahkan jika aku meninggalkan level terendah, Master akan tahu, apalagi jika aku keluar dari gua es. Celeste menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, karena kita tidak bisa bersembunyi, mari kita beri mereka kejutan besar. Aku sudah lama menganggap gua es itu tidak menyenangkan. Gua itu melahap emosi manusia dan mengubah seseorang menjadi mesin tanpa emosi. Ini tempat mengerikan yang seharusnya tidak ada, kata David sambil mencibir. David, apakah kau akan menghancurkan tempat ini? Tanya Celeste dengan mata terbelalak. Dia tidak menyangka David begitu berani.
Dia tidak hanya ingin menyelamatkannya, tetapi dia juga ingin menghancurkan gua es itu. Ini adalah salah satu tempat terpenting di Sekte Iridescent, kedua setelah area terlarang. Kalau tempat ini sampai hancur, pasti keempat tetua adat itu akan menjadi gila. Kau benar, tidak diketahui berapa banyak murid yang datang ke sini untuk menerima hukuman paling menyakitkan di dunia sejak berdirinya Sekte Iridescent. Mereka telah melakukan kesalahan, jadi mereka pantas dibunuh. Namun, bukankah tidak manusiawi untuk melahap emosi mereka? Tempat mengerikan ini seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Tetapi David, ini adalah salah satu tempat terpenting di Sekte Iridescent, kedua setelah area terlarang. Begitu tempat ini hancur, Master dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkanmu. Kata Celeste. Tergesa-gesa. Celeste, jangan khawatir. Karena aku berani datang, aku tidak takut pada mereka. Bahkan jika keempat tetua terhormat itu berkumpul, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku, David meyakinkan Celeste. Ye baiklah, berhati-hatilah. Melihat kepercayaan diri David, Celeste berhenti membujuknya. Tidak apa-apa asalkan Daud yakin dapat mengatasi amarah keempat tua-tua yang terhormat itu. Dia pun tidak menyukai gua es. Banyak murid yang melakukan kesalahan dalam sekte akan dikirim ke sini. Setelah mereka diberi batasan, mereka bahkan tidak akan bisa bunuh diri. Dengan demikian, mereka hanya bisa menjadi mesin tanpa emosi. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika tempat ini dihancurkan. Itu adalah hal terakhir yang akan dilakukannya untuk para wanita di sekte itu sebelum pergi. Celeste tahu bahwa setelah dia mengikuti David meninggalkan gua es hari ini, dia tidak akan bisa tinggal di sekte itu lagi. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti. Bab 1979. Celeste, minggirlah. Aku akan pergi dan melihat bagaimana udara dingin di gua es terbentuk. Setelah David selesai berbicara, dia berjalan ke tengah dasar gua es sendirian. Kemudian, dia menutup matanya, melepaskan sebagian kekuatan pikirannya, dan mulai menjelajahi seluruh gua es. Karena gua es akan menjadi lebih dingin jika semakin dalam, rahasianya pasti ada di bagian terdalamnya. Teks ini hak cipta novel drama. Org. Kekuatan pikiran terus meluas ke bawah sepanjang lapisan dasar gua es yang penuh dengan lapisan es tebal. Pembentukan lapisan es ini mungkin sudah ada lebih lama dari Sekte Iridescent itu sendiri. Kemungkinan besar Sekte Iridescent hanya muncul setelah gua es dan daerah terlarang terbentuk. Ketika kekuatan pikirannya mencapai kedalaman ratusan ribu kilometer, akhirnya berhenti. Lapisan es ini tebalnya ratusan ribu kilometer. Sungguh tak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa diameter bumi hanya lebih dari 10.000 kilometer. Ketebalan lapisan es ini saja dapat menutupi puluhan bumi. Ketika sampai di ujung, David melihat pemandangan yang menakjubkan menggunakan kekuatan pikirannya. Dia melihat bongkahan es biru besar tak jauh dari situ, yang tampak terbungkus sesuatu. Udara dingin datang dari benda di dalam. Itu pasti harta karun langka karena dapat membentuk ribuan kilometer es. Yang paling menggemparkan adalah di bawah es biru itu ada magma yang mengalir deras. Apa ini? Sungguh kontras yang hebat. Perbedaannya hanya satu baris. Bagian atasnya membeku sejauh ribuan mil, sedangkan bagian bawahnya memuntahkan magma. Itu adalah pertama kalinya David melihat pemandangan aneh seperti itu. Bagaimana magma yang mendidih dan es yang sangat dingin bisa ada di ruangan yang sama? Magma identik dengan suhu yang sangat tinggi, tetapi es batu ini tidak menunjukkan jejak pencairan di bawah panas yang menyengat. Kedua pihak telah hidup berdampingan secara damai dengan cara ini selama beberapa tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Magma dan bongkahan es masing-masing menempati wilayahnya sendiri dan tidak saling mengganggu. Pemandangan yang langka. Berdiri di dasar gua es, David membuka matanya. Senyum muncul di wajahnya. Luar biasa. Jelas ada sesuatu yang bagus tersembunyi di dalam es biru. Bukanlah gaya Daud untuk tidak mengambil harta karun saat menemukannya, terutama jika harta itu milik musuh. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Ketika melihat David membuka matanya, Celeste bergegas menghampiri dan bertanya, "David, bagaimana? Apa kamu menemukan sesuatu?" "Ya,
Aku menemukan pelakunya. Ada harta karun di bawah lapisan es. Itu adalah benda yang mengeluarkan udara dingin ekstrim dan juga yang membentuk gua es. Jika aku mengeluarkannya, gua es itu akan otomatis menghilang, jawab David. Harta karun apa? Tanya Celeste penasaran. Aku belum tahu. Benda itu tersembunyi di dalam es batu biru yang besar. Celeste, mundurlah sedikit dan biarkan aku mengeluarkannya. Mungkin ada banyak pergerakan. Hati-hati, kata Celeste dan kembali ke posisi semula. David berjongkok dan menatap es di bawah kakinya. Sambil mengepalkan tangan kanannya, dia meninju es dan berjalan ke arah Celeste. Keduanya berdiri di tepi lantai bawah gua es, menatap ke tengah dengan tenang. Retak, retak, sebuah retakan kecil muncul pada lapisan es, dan perlahan-lahan retakan itu menjadi semakin besar sebelum dengan cepat menyebar ke titik terdalam yang kedalamannya ratusan ribu kilometer. Pada saat yang sama, kekuatan pikiran yang menyelam ke dalam lapisan es itu terwujud. Kemudian, kekuatan itu melilit es batu biru yang besar, terangkat dari tanah, dan dengan cepat jatuh ke tanah melalui celah-celah. Ledakan, suara keras datang dari bawah tanah. Segera setelah itu, tanah berguncang. Bukan hanya David dan Celeste di dalam gua es saja yang dapat merasakannya, seluruh sekte Iridescent, bahkan seluruh benua Iridescent, merasakan getaran hebat itu. Banyak sekali orang biasa yang menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka semua berteriak dan berlarian, mencoba segera mencari tempat terbuka di mana mereka dapat berlindung. Bab 1980. Gempa bumi akan datang. Lari. Sekte Iridescent adalah yang paling dekat dengan sumbernya, jadi getaran yang dirasakannya tentu saja yang paling kuat. Di halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal, semua orang terkejut oleh gempa bumi yang tiba-tiba itu dan meringkuk berdekatan. Selena, Mia, dan Astrid adalah yang terkuat, jadi mereka berdiri di tepi paling luar. Sementara itu, yang lainnya dilindungi oleh mereka bertiga. Para pengikut sekte warna-warni semuanya terbang ke udara, ingin melihat apa yang tengah terjadi. Nova tidak terkecuali. Dia terbang ke langit dan berdiri di depan para pengikut sekte warna-warni. Nona Dream, apa yang terjadi? Ini belum pernah terjadi di benua Iridescent sebelumnya, tanya seorang tetua. Ya, Lady Dream, bagaimana mungkin ada gempa bumi di benua Iridescent? Apakah ada yang membuat masalah? Nova menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia juga tidak tahu. Namun, dia tahu betul dalam hatinya. Dia dapat merasakan getaran yang datang dari gua es. David pasti telah mengambil tindakan. Namun, apakah dia perlu menyebabkan keributan besar hanya untuk menyelamatkan seseorang? Teks ini hak cipta novel drama. Nova sangat bingung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di area terlarang sekte warna-warni. Sungguh lancang. Siapapun yang berani bertindak gegabah di sekte Iridescent akan mati. Di dasar gua es, Celeste tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar suara ini. Pembicara itu sangat familiar baginya. Itu adalah gurunya, Eira, salah satu dari 4 tetua terhormat di sekte Iridescent, dan seorang santo sejati kuno. Meskipun Celeste sangat percaya kepada David, dia masih merasa khawatir terhadap David di hadapan gurunya. Lagi pula, dia belum pernah melihat kekuatan David dengan mata kepalanya sendiri. Segala sesuatu yang dia tahu, dia pelajari dari Nova. Dia hanya tahu bahwa ketika dia membawa David ke Star Kingdom, dia baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya. Ketika dia bisa merasakan kekhawatiran Celeste, David menghiburnya, Celeste, jangan takut. Aku tidak takut pada True Science sekarang. Lihat saja bagaimana aku membalaskan dendammu. David, kau harus berhati-hati. Tuan sudah hidup lama, dan dia punya banyak trik tersembunyi. Kau harus melindungi dirimu sendiri. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau harus pergi dulu dan kembali untuk menyelamatkanku saat kau sudah cukup kuat. Aku bisa menunggu. Jangan khawatir, kekuatanku saat ini sudah cukup. Setelah David selesai berbicara, dia mengusap jarinya dan luka kecil muncul di ujung jarinya. Setetes saripati darah dipaksa keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia mulai mengkloning dirinya sendiri.
Tetesan saripati darah itu mulai berubah perlahan, dan akhirnya, di bawah ekspresi tertegun Celeste, ia berubah menjadi David yang lain. Apa ini? Celeste menatap kloningan David yang persis sama dengan David. Dia terdiam karena terkejut. Klon David menatap Celeste dan tersenyum tipis. Ia berkata, "Celeste, kau tidak perlu terkejut seperti itu. Ini klon milikku, dan ia memiliki kekuatan yang sama denganku." Begitu David mengatakan itu, Celeste bergidik. Sebagai sesepuh sekte Iridescent yang telah hidup selama hampir 2000 tahun, dia belum pernah melihat metode yang menantang surga seperti itu. Dia bahkan belum pernah mendengar hal ini dalam sejarah rahasia sekte Iridescent. Dia dapat menggunakan setetes saripati darah untuk memunculkan seseorang dengan kekuatan yang sama dengannya dari udara tipis. Kalau saja David menghabiskan saripati darahnya lebih banyak, bukankah dia akan bisa menciptakan tim kuat yang penuh dengan orang suci sejati? Tidak heran David begitu percaya diri. Dengan tipu daya itu, tak seorang pun akan mampu mengalahkannya, kecuali para suci-suci.